Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah ya Karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini kita masih diberikan kenikmatan hidup, kita masih diberikan keselamatan iman, Islam, ihsan, sehat jasmani dan rohani. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat ma'asalam tidak lupa tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa ajaran berupa agama Islam yang rahmatan lil alamin. Sehubungan dengan viralnya video Gus Menteri, saya akan bercerita fakta yang ada di kampung saya. Di kampung saya itu ada musola yang berdekatan, yaitu musola Al-Hidayah dan musola Raudhatul Jannah. Sebenarnya kedua musola ini adalah sejarahnya dari leluhur saya. Untuk musola Al-Hidayah itu wakafnya buyut saya, rumahnya buyut saya ya di situ. Itu tanahnya buyut saya. Nah untuk musola Raudhatul Jannah itu dulu rumahnya kakek nenek saya. Kakek nenek saya rumahnya dulu ya di musola itu, di musola yang sekarang jadi musola Raudhatul Jannah itu. Nah, karena musola ini berdekatan, maka ada aturan penggunaan pengerasan suara. Jadi sebelum Gus Menteri viral, di tempat saya sudah ada aturan penggunaan pengeras suara. Ketika waktunya azan, kalau musola Al-Hidayah sudah lebih dahulu adzan menggunakan pengeras suara, maka untuk musola Raudhatul Jannah adzannya nggak pakai pengeras suara. Begitu juga sebaliknya. Kalau yang adzan terlebih dahulu musola Raudhatul Jannah yang pakai pengeras suara atas, maka untuk musola Raudhatul Jannah untuk adzannya nggak pakai pengeras suara. Itu pun terjadi sampai sekarang, nyata, fakta sampai sekarang terjadi. Jadi salah satu saja sampai adzan, kemudian pujian, qomat itu salah satu saja yang menggunakan pengeras suara. Dan ketika tiba waktunya sholat, saat waktunya sholat, kedua musola ini kalau sholat nggak pakai pengeras suara, nggak pakai pengeras suara. Jadi lebih lebih ayam, lebih tenang, lebih khusyuk. Paling sing rame ya anakku, Jaki, anakku cilik paling sing rame arek cilik. Coba kita bayangkan kalau keduanya musola ini pakai pengeras suara. Waktunya adzan ada selisih sedikit nggak bareng. Satunya khiyala sholat, satunya Muhammad Rasulullah. Jadi raju, begitu juga saat sholat. Satunya Allahu Akbar, satunya Amin, satunya Al-Fatihah, satunya Kulhu. Jadi akan menjadi sesuatu yang rancu, yang didengar itu malah nggak enak, gitu loh. Dan ini fakta sampai sekarang. Apalagi saat bulan Ramadan waktunya darusan, itu pun nggak bisa menggunakan bersama, nggak bisa. Ada aturannya juga. Kalau di malam ganjil itu yang pakai pengeras suara atas itu musola Al-Hidayah, dan musola Raudhatul Jannah pakainya musola ruangan. Begitu saat malam genap yang pakai pengeras suara itu musola Raudhatul Jannah, musola Al-Hidayah nggak pakai pengeras suara atau pengeras lingkup ruangan musola saja. Tapi kedua-duanya untuk darus malam tetap dibatasin penggunaannya. Jadi untuk darus malam menggunakan speaker atas itu dibatasin sampai jam 21.30. Selebihnya darusnya pakai pengeras lingkup ruangan musola. Nggak ada yang batasin, sampai ngaji, sampai darus, sampai pegel monggo, sampai sahur monggo. Nggak ada yang batasin. Dan itu pun terjadi sampai sekarang. Cuma dibatasin pengeras suara atas sampai jam 21.30. Karena apa? Kita harus menghormati orang sekitar. Orang sekitar itu muslim, Islam semua. Tapi kan kita harus mengerti, kadang ada yang waktunya istirahat, setelah lelah bekerja.
Ada yang saat ini waktunya istirahat, besok harus bekerja. Mungkin ada yang sakit. Begitu juga dengan anak-anak, harus istirahat karena besok harus sekolah. Dan ini pun sudah terjadi bertahun-tahun, nggak ada masalah. Sampai sekarang terjadi di tempat saya itu. Untuk warga jamaahnya baik-baik saja. Sampean pengen sholat di Raudhatul Jannah, monggo. Sampean sholat di Mushola Al Hidayah, monggo. Termasuk saya itu biasanya sholatnya di Mushola Al Hidayah karena kebiasaan. Tapi kalau bapak saya, almarhum bapak saya itu sholatnya di Raudhatul Jannah, ya nggak apa-apa, baik-baik saja. Ada suatu ketika terjadi, itu saya sendiri yang mengalami. Aku kan rada beling dedek, rada ndablang. Wayahe sholat raweh, budalku terlambat, saya terlambat ke musola itu. Ke musola Al Hidayah, penuh jamaahnya, nggak ada tempat saya. Akhirnya saya lari ke musola Raudhatul Jannah. Sampai di musola Raudhatul Jannah, begitu juga penuh, nggak ada tempat untuk sholat. Akhirnya lari ke masjid saya. Itu terjadi, saya alami itu. Dan antara kerukunan jamaah baik-baik saja. Kalau ada bacaan di Mushola Al Hidayah, maka semua jamaah di Mushola Raudhatul Jannah kita undang ikut bacaan bersama. Begitu sebaliknya, kalau warga jamaah Raudhatul Jannah ada yang bacaan, jamaah Mushola Al Hidayah diundang semuanya. Dan itu pun terjadi sampai sekarang terjadi. Untuk masalah darus nggak ada yang batasin, cuma dibatasin penggunaannya saja. Kalau darusnya monggo sampean. Masih darus nganti pegel. Apalagi zaman waktu saya masih muda, darus itu nggak ada sepinya. Habis duhur darus sampai asar darus lagi sampai maghrib. Baru setelah maghrib ini loh, sekarang darus mulai kabeh waya buka. Itu di masa-masa kalau Ramadan gitu. Nanti setelah isya, setelah tarawih darus lagi sampai sahur. Bahkan bisa 1 bulan Ramadan itu bisa khatam sampai 18 sampai 20 kali khatam Quran. Enggak ada yang batasin. Itu. Nah, inilah fakta yang terjadi di tempat saya. Jadi sebelum ada aturan dari Gus Menteri yang viral, di tempat saya itu sudah ada. Semuanya demi apa? Demi kebaikan jamaah bersama. Itulah. Dan sampai sekarang ini ada, sampai sekarang. Kalau sampean nggak percaya, datang ke tempat saya di Desa Ngarus Kidul. Sampai sekarang ya itu aturannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.